everyone, how are you today? Hope you are doing fine. Semoga semuanya sehat-sehat aja dan tetap diam di rumah aja ya. So, hari ini saya akan jelaskan lebih dalam lagi simple past tense karena sebelumnya saya hanya kasih kalian catatan dan suruh menyalin di buku catatan tanpa penjelasan secara langsung. Jadi, semoga video ini akan lebih bermanfaat dan bisa membuat kalian lebih paham lagi tentang simple past tense tersebut. Oke, sebelum kita membahas tentang simple past tense, Miss Mampang tegaskan bahwa you have to watch, kalian harus menonton video ini sampai akhir karena di akhir ada petunjuk tugas untuk kalian. So, no skip the video, oke? Hai, so welcome back to me. Jadi seperti pembukaan video pada sebelumnya, Miss akan jelaskan lagi tentang simple past tense, even though walaupun kalian sudah punya catatannya yang sudah Miss kasih, tapi here is the explanation directly, secara langsung. So, simple past tense itu adalah kejadian lampau atau sudah berlalu. So, ini kejadiannya udah lewat gitu. Bukan yang akan terjadi ataupun yang sedang terjadi hari ini. No, it's something happened in the past. Jadi itu kejadian yang sudah lewat, yang udah kalian lakukan. Dan juga simple past tense menggunakan verb 2. Verb 2 itu adalah bentuk lampau dari kata dasar yang sudah kalian buat pada tabel tersebut kan. Pada tabel yang sudah kalian buat di rumah itu. Dan juga simple past tense menggunakan keterangan waktu seperti yesterday, which is mean kemarin, 2 days ago, 2 hari yang lalu, last week, last month, and last year, means tahun lalu, yang sudah lewat-lewat. Tidak bisa kalian membuat kalimat simple past tense dengan keterangan waktu, besok saya mau ke sini. No, that's not simple past tense. Yang sudah lewat, yang kemarin kalian ngapain sih, itu menggunakan simple past tense. Dan kita mulai dengan kalimat positif. Kalimat positif itu formulanya dimulai dengan subjek dan diikuti verb 2. Banyak nih yang buat kalimat positif, ada yang beberapa pakai kata kerja yang pertama atau verb 1. Oke, di sini Miss menegaskan kalimat positif itu menggunakan verb 2, yaitu bentuk lampau. Lalu diikuti oleh object and then complement. Contohnya kalimatnya adalah, kami belajar bahasa Inggris kemarin. Kemarin, oke? Kami belajar. Oke, what is belajar in English? So, it's study, right? So, kita ubah dulu tadi dalam bentuk verb 2, which is studied. So, we studied English yesterday. So, kalian bisa lihat di sini kata kerjanya dalam bentuk verb 2. Oke, semoga lebih jelas ya untuk kalimat positif. So, yang kedua itu adalah kalimat negatif. Oke, kalimat negatif itu menggunakan kata kerja pertama, bukan kata kerja kedua lagi. So, jadi kalian hanya tinggal mengikuti formula yang saya kasih, sesuaikan, dan menggunakan kata kerja pertama. Dijamin deh nggak salah. Contohnya ya, kami tidak belajar bahasa Inggris kemarin. So, karena dia kalimat negatif menggunakan kata kerja pertama, back again. Apa sih belajar bahasa Inggrisnya? Study, right? So, study is the verb 1. So, kalian hanya tinggal menggunakan kata tersebut pada kalimat ini dan mengikuti sesuai formula. That's it. Tidak ada perubahan apa-apapun. So, we did not study English yesterday. So, the word study is the verb 1. Remember, kalimat negatif menggunakan kata kerja pertama. Ya. So, itu verb 1-nya. Kalimat tanya, this is the formula. Sama dengan kalimat negatif, kalimat tanya juga menggunakan kata kerja pertama. So, yang menggunakan kata kerja kedua itu adalah kalimat positif saja. Untuk kalimat tanya dan negatif, kalian menggunakan kata kerja pertama lagi. Jadi nggak perlu pusing-pusing untuk merubah the verb, ya. So, ini contoh kalimatnya. Apakah kamu belajar bahasa Inggris kemarin? So, ikuti sesuai formula. Did dulu, and then subject, and then kata kerja pertama. Belajar kata kerja pertamanya adalah study. So, did you study English yesterday?
just the sentence. Oke, sekarang kita membahas kalimat positif dengan menggunakan kata sifat. Sebelumnya kalian lihat kan catatan yang Miss kasih ada was and were diikuti oleh adjective. Jadi untuk kalimat positif yang menggunakan kata sifat, adjective, bukan kata kerja. Adjektif itu seperti senang, tinggi, pendek, sedih, itu kata sifat. Jadi kalau kita membuat kalimat misalnya, saya senang kemarin. So, kalian pakai formula ini, was atau were. Was itu adalah bentuk past tense atau lampau dari is, dan were bentuk lampau dari are. Jadi depends on the subject. Kalau subjeknya misalnya he, she, it, and I, and name, dia pakai was. Kalau dia subjeknya were, misalnya subjeknya itu they, you, and we, memakai were. Oke, kita langsung ke contoh ya. Kami senang kemarin. Kami in English is we, right? And then, sesuai formulanya, subject, was, atau were. Karena subjeknya kita tahu adalah we, so kita pakai was atau were. Were. So we were happy yesterday. Jadi kita senang kemarin. That's the example ya. And then kalimat negatif dengan kata sifat ini sekarang. Pesan Miss, please follow the formula. Ikuti saja formulanya sesuai yang saya kasih. Kalian akan bisa membuat kalimatnya dengan benar. Sekarang hanya ikuti saja. Contoh kalimatnya, kami tidak senang kemarin. So, we were not happy yesterday. That's it. Benar-benar mengikuti formula saja kalian bisa membuat kalimat tersebut. So easy, gampang banget kan? Oke, sekarang kalimat tanyanya. Tidak jauh berbeda. So, dia akan dimulai dengan was atau were, and then diikuti oleh subjek. Jadi, kalian tentukan subjeknya dulu nih, apa. Jadi, kalau misalnya subjek sudah ditentukan, kalian bisa menentukan was atau were-nya. Tanya, apakah kamu senang kemarin? And then the subject is you, right? So, you memakai to be are. Are bentuk past tense-nya adalah were. So, it start with, were you happy yesterday? Apakah kamu senang kemarin? So, that's the form, like, what is it? Like the formula told us. Jadi, kalian hanya perlu mengikuti formula yang saya kasih. Oke, ingat penggunaan was atau were. Was di sini digunakan oleh I, he, she, it, and name. Walaupun dia Nadia, walaupun dia Lala, Lulu, dia memakai was. Kalau dia diikuti oleh kata sifat. Oke, ingat kata sifat. Nah, were itu diikuti oleh you, they, dan we. Jadi kalau subjeknya 3 ini, pasti dia were. Kalau sudah kalimat negatif, kalau kalimatnya lampau dan diikuti oleh kata sifat. Oke, ini adalah latihan yang akan kalian kerjakan. Nanti later on, I will share the box. Jadi akan ada kotak seperti ini, kolom seperti ini. Ada nomor absennya, kata kerja dasar, atau verb 1, and then kata kerja lampau verb 2. Jadi ada kata kerja dasarnya. Jadi di sini tugasnya adalah jika kalian nomor absen, jadi kerjakan sesuai nomor absen. That's the first one. Jadi kalau misalnya kalian nomor absen 1, kerjakan kata pada nomor 1 saja. Misalnya jam nih, so kalian harus mengubah kata bentuk pertama jam itu ke bentuk lampau menjadi verb 2. Dan isikan artinya. Jadi kalian tulis di buku catatan dulu, seperti ini. Misalnya kalian absen 1, kalian tulis jam. Ubah ke bentuk verb 2, jam. Ada ed-nya. And then beri arti, what is exactly jam means? Apa artinya jam? Melompat ya. Artinya melompat. And then kalian baru buat kalimat positif, negatif, dan tanya. Silakan ikuti formula yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Karena the whole things here is kata kerja, the verb, kata kerja. Jadi kalian hanya perlu melihat formula
yang berisi kata kerja, bukan yang kata sifat tersebut. Oke? Jadi kalian ikuti sesuai contoh yang di video ini. Boleh melihat formula yang saya kasih pada hari sebelumnya. So, good luck everyone!